Atas nama Ibu Titin. Baik, apakah benar ini dengan Ibu Titin? Bukan, saya cucunya. Oh, baik, di sini obat yang telah diresepkan dokter. Sekarang Ade bisa langsung masuk ke ruangan konseling ya untuk penjelasan penggunaan obat. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Mari, silakan duduk. Baik, ini obat-obatnya ya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama saya Risyantika, selaku apoteker di rumah sakit ini. Di sini saya akan memberikan konseling mengenai pengobatan yang akan dijalani sesuai dengan resep dokter. Pertama, saya coba lihat dulu resep dan obat-obatannya. Ini ada resep dokter dan ini ada obat-obatannya ya. Sebelumnya apakah benar ini adalah Ibu Titin? Saya cucunya. Kemudian apakah benar Ibu Titin sendiri berumur 60 tahun? Ya. Kemudian Ibu Titin memiliki riwayat penyakit jantung? Ya. Baik, itu sudah sesuai ya untuk identitasnya. Kemudian tadi apa saja ya yang telah dikatakan oleh dokter terkait riwayat penyakit jantungnya dan hasil check up-nya? Kata dokter, frekuensi nafas sama denyut jantungnya tinggi, terus juga tekanan darahnya tinggi. Oke, baik. Kemudian apakah tadi dokter sendiri sudah menyampaikan terkait informasi obat, cara penggunaan dan aturan pakainya? Belum. Baik. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait obat-obat yang telah tadi diresepkan oleh dokter ya. Pertama saya sesuaikan dulu resep dan obat-obatannya. Pertama di sini ada isoprolol 5 mg, betul, ini isoprololnya. Kemudian ada nitrogliserin, betul juga, sebanyak 20 tablet. Ada isosorbit dinitrat, banyak 5 mg, betul, sesuai. Dan yang terakhir ada clopidogrel, betul. Di sini ada 4 jenis obat ya. Yang harus dikonsumsi sama nenek Ade. Kemudian untuk penjelasannya sendiri di sini ada bisoprolol. Nah, bisoprolol ini kandungannya 5 mg dan bentuk sediaannya berupa tablet. Di sini ada 10 tablet. Kemudian fungsinya sendiri untuk obat jantung dan aturan pakainya 1 kali 1 hari. Ini diminumnya boleh sebelum atau sesudah makan, boleh pagi ataupun malam, tetapi harus rutin di jam yang sama kayak gitu. Di sini ada obat nitrogliserin. Nah, obat nitrogliserin ini sebanyak 20 tablet diminum 2 kali 1 hari. Jadi dalam 1 hari itu minumnya 2 kali, pas malam sama pagi di jam yang sama. Misalnya udah sarapan nih di jam 8 pagi minum obat ini, nanti pas malamnya juga di jam 8 harus minum lagi kayak gitu. Nah, fungsinya ini untuk meredakan nyeri dada. Yang selanjutnya di sini juga ada isosorbit dinitrat. Nah, isosorbit dinitrat ini dikonsumsi saat seperlunya dan ini untuk sediaan obatnya tablet sublingual atau di bawah lidah. Nah, ini juga sama fungsinya untuk mengatur nyeri dada. Sebelumnya apakah ada yang mengerti bagaimana cara penggunaan obat sublingual? Tidak, baik, di sini saya akan jelaskan. Obat sublingual ini obat yang penggunaannya di bawah lidah. Jadi nanti pastikan dulu tangan nenek Ade itu bersih, dicuci dulu tangannya dengan air mengalir. Kemudian pastikan juga kondisi lidah itu dalam keadaan lembab atau basah. Kita bisa kumur-kumur dulu, baru setelah itu kita ambil sediaan obatnya, kemudian disimpan di bawah lidah. Kemudian mulutnya ditutup dan didiamkan beberapa menit, biasanya sekitar 15 menit. Nah, selama mengkonsumsi obat ini dilarang makan atau minum. Kemudian kalau sudah lewat 15 menit baru boleh minum. Di sini ada obat clopidogrel. Nah, obat clopidogrel ini sebanyak 10 tablet. Kemudian fungsinya ini untuk mengurangi serangan jantung atau meminimalisir serangan jantung. Kemudian aturan pakainya 1 kali 1 hari. Obat clopidogrel ini bukannya obat anti pembekuan darah ya?
Ya betul deh, obat clopidogrel ini adalah obat anti pembekuan darah atau antiplatelet. Yang mana kenapa obat ini diresepkan pada obat penyakit jantung? Karena obat ini bisa mencegah pembekuan darah yang nantinya akan menyebabkan penyumbatan pada saluran arteri yang menyebabkan gagal jantung. Maka dari itu obat ini diresepkan dan masuk ke dalam salah satu pengobatan obat yang dipakai oleh nenek Ade seperti itu. Apakah Ade sudah mengerti terkait obat-obatan yang sudah tadi saya jelaskan? Ini semua obatnya harus dihabiskan. Nah, karena obat-obatan ini kalau tidak dihabiskan tidak seperti antibiotik yang menimbulkan resistensi. Nanti kalau misalkan sudah habis atau mendekati habis, nenek Ade bisa konsultasi lagi ke dokter yang meresepkan obat-obatan ini. Oh iya, ada juga peringatan untuk penggunaan obat-obat ini. Kalau misalkan nanti dikonsumsi, ini diminumnya pakai air putih, jangan pakai air teh atau air susu. Dimana kalau minumnya pakai air teh atau air susu nanti bisa menimbulkan interaksi lain yang bisa membahayakan atau juga bisa memperlambat absorpsi obatnya kayak gitu. Gimana, Ade sudah mengerti belum? Bagaimana, ada hal yang ingin ditanyakan kembali? Efek samping dari obat-obatnya apa ya? Nah, untuk efek samping dari obat-obatan jantung ini biasanya menimbulkan pusing, mual dan muntah, sakit kepala seperti itu. Nah, untuk penyimpanannya sendiri nanti bisa disimpan di tempat yang kering, jangan lembab, kemudian terhindar dari paparan cahaya matahari dan juga jauhkan dari jangkauan anak-anak seperti itu. Bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Sudah. Baik, kalau misalkan Ade sudah paham, sudah mengerti, coba saya ingin Ade mengulangi lagi terkait hal-hal yang tadi sudah saya katakan. Bisoprolol ini dipakainya diminumnya 1 hari sekali. Nitrogliserin 2 kali sehari. Kalau yang isosorbit dinitrat dimakannya seperlunya aja. Diminumnya dengan cara sublingual. Kalau yang ini clopidogrel diminumnya 1 kali sehari, disimpannya di tempat kering dan terhindar dari cahaya matahari, terus diminumnya dengan air putih, tidak boleh menggunakan susu atau air teh. Iya, baik. Apa nanti saya bisa sembuh? Insya Allah kalau kita berusaha dan berikhtiar, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Sekarang kita kan udah ikhtiar nih dengan melakukan pengobatan, maka sisa yang dapat kita bisa lakukan adalah tinggal berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga nenek Ade cepat sembuh dan salam untuk keluarga. Kemudian nanti kalau misalkan obatnya ini sudah habis atau mau habis, Ade bisa datang kembali ke dokter yang sebelumnya telah meresepkan obat ini. Nah, apabila nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau timbul efek samping lain, Ade bisa hubungi saya ke kartu nama ini ya. Sudah saya masukkan saja. Ini obat-obatannya. Semoga nenek Ade lekas sembuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.